Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Pembelajar TV. Dan kita akan melanjutkan tahap belajar kita untuk membangun sebuah website yang benar-benar kita mulai dari nol ya. Bukan seperti iklan ini ya, Pertamina ya. Nah, tapi intinya teman-teman, kita membangun dan mengenali bahasa pemrograman paling dasar di web. Nah, tentang HTML ya. Nah, di video kali ini adalah seri yang ke-15 dari serangkaian video tutorial yang saya siapkan untuk terutama khususnya sebenarnya untuk arsip pembelajaran saya ya. Yang umumnya buat teman-teman mau belajar bareng silahkan. Untuk source-nya ini saya berterima kasih banget kepada Decoding yang sudah menyediakan untuk tempat pembelajaran. Nah, sebagian dan hampir kebanyakan bahan-bahan itu saya dapatkan dari sana. Ini saya share kembali ke teman-teman tentang pembangunan sebuah website. Oke, hari ini tema besar kita adalah tentang format teks ya. Dan format teks ini sebenarnya beberapa kali kita sudah pakai di video sebelumnya. Seperti kita sudah mengenal tentang paragraf. Nah, itu adalah salah satu format teksnya. Nah, oke, kita masuk ke teori dulu ya teman-teman ya. Format teks itu ada beberapa hal yang bisa kita aplikasikan di website kita. Yang pertama itu adalah block quote. Artinya apa? Jadi gini teman-teman. Kadang-kadang ketika kita mengerjakan sebuah website, tidak seluruh isi dari website itu kadang-kadang hasil dari kita sendiri, bukan. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan sumber dari lain dan itu kita benar-benar copy paste apa adanya dari sumber aslinya. Nah, etika penulisan ketika kita memuat sumber lain ya, kemudian tidak kita tambahkan apapun, nah itu kalau dalam kaidah penulisan itu kita mengutip namanya. Nah, di HTML itu disediakan ketika kita mengutip tulisan orang lain, itu formatnya adalah block quote. Jadi berupa blok. Nah, nanti itu satu blok itu adalah sumber dari yang lain. Nah, bagaimana aplikasinya di sebuah halaman HTML? Oke, kita masuk ke bagian prakteknya ya. Ini kita fokus ke block quote dulu ya. Oke, kita masuk ke bagian ini. Silakan teman-teman membuat sebuah file HTML baru. Nah, nanti kita akan fokus untuk belajar formatting teks itu di satu file ini saja, biar tidak mencar-mencar ya. Nah, oke. Jadi kita mulai, saya buat judul dulu, mungkin H3 aja kali ya. H3 ini misal sebelumnya kita sudah belajar tentang paragraf. Tampilan paragraf. Oke, gimana tulisannya? Paragraf. Mungkin seperti ini kali ya. Paragraf, bener gak sih? Ya, supaya anggaplah bener lah ya teman-teman ya. Oke, ini tampilan paragraf. Kemudian kita tampilkan teks acak aja. Kalau di Visual Studio ini ada fungsi lorem, ini artinya ketika kita klik itu akan ini teman-teman menampilkan satu barisan atau satu teks ya. Nah, ini fungsinya untuk melihat tampilannya saja, format tampilannya. Oke, saya buat 2 kali aja biar nanti kelihatan. Nah, oke. Ini adalah tampilannya teman-teman. Tampilan code-nya ya. Oke, kita save. Nah, saya tidak usah ini dulu teman-teman ya, nggak usah diisi atau ditampilkan di webnya terlebih dahulu. Nah, ini baru kita akan masuk ke bagian block quote-nya.
Ini H3 tampilan blok quote. Kok ini saya hilangkan aja ya, karena saya hanya teksnya dulu. Nah, ini saya tampilkan blok quote-nya. Nah, sama saya pakai lorem juga biar sama nanti ya. Oke, di tampilan code ini teman-teman kita sudah memiliki source-nya. Yang pertama itu adalah tampilan untuk paragraf biasa. Ini barisnya. Kemudian untuk tampilan blok code-nya. Nah, ini baris code-nya. Nah, oke, saya save terlebih dahulu. Silakan teman-teman ikutin, disimpan dulu agar nanti bisa ditampilkan di halaman browsernya. Oke, saya masuk ke bagian browsernya ya. Nah, ini saya refresh, tadi sempat saya hilangkan, saya refresh dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kelihatan perbedaannya teman-teman? Kelihatan ya? Oke, perbedaan yang paling mencolok itu adalah lebar kanan dan kirinya. Nah, kalau untuk tampilan paragraf biasa, dia akan memenuhi seluruh sisi kanan dan kirinya. Tapi untuk yang block quote ini ada lebih besar jaraknya antara kanan dan kiri. Nah, ini menandakan bahwa yang lebih sempit tulisannya itu dikategorikan sebagai block quote ya. Seperti itu ya teman-teman untuk block quote-nya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Block quote sudah selesai. Nah, oke, apa berikutnya? Yang berikutnya itu adalah ini, pre-format text. Jadi untuk elemennya kita menggunakan yang pre ya. Ini saya tuliskan dengan huruf kapital, tapi aplikasinya akan lebih gampang kalau kita lebih enak dipakai ketika kita menggunakan lowercase-nya aja. Nah, fungsinya apa teman-teman? Saya geser dulu ini, kamera. Saya geser kameranya dulu ya. Nah, fungsinya apa? Dari pre-format text ini digunakan untuk menampilkan format teks apa adanya seperti yang tampil di text editor. Jadi teman-teman, kalau di text editor itu kan kalau kita mau ganti baris, kemudian apalagi ya, yang paling sering itu sih ganti baris ya. Jadi double spasi itu tidak dianggap. Kemudian kalau kita enter di text editor itu akan tidak dianggap, tetap aja lanjut. Nah, elemen pre ini akan memberitahukan ke browser bahwa tolong tampilkan apa adanya, seperti itu. Nah, oke, kita langsung coba dulu ya biar teman-teman bisa langsung praktek. Masih di file yang sama teman-teman. Oke, kita akan masuk ke bagian pre ya. Tapi sebelumnya kita kasih pembatas dulu. H3 tampilan pre-format text. Nah, biasanya teman-teman, saya contohkan di sini misal menggunakan ini ya, pre itu sajak atau puisi. Ini kita seperti ini. Saya carikan dulu bahannya. Sebentar ya, saya cari dulu. Untuk bahan pre, oke. Saya akan membuat ini teman-teman, puisi ya.
Saya kutipkan dari karya Khairil Anwar, puisi. Oke, saya paste di sini. Sebentar. Kok masih ikut ya? Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Saya rapikan dulu ya. Oi. Ini bisa nggak sih kalau langsung semuanya kayak ini? Oh, bisa. Oke, jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi sajak putih ini, puisi sajak putih ini ada atau dibungkus dengan elemen pre dengan slash pre. Pokoknya di antara ini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita nanti buka di browser, ini akan tampil apa adanya seperti ini. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita buka di bagian browsernya seperti itu ya. Saya geser dulu. Oke, ini saya udah tampil belum sih? Oh ya, udah tampil ya. Saya refresh. Nah, teman-teman bisa cek di sini untuk tampilan preform text ini. Jadi ditampilkan apa adanya seperti yang tertulis di bagian text editor, teman-teman. Nah, beda halnya kalau misal tadi di bagian, contohnya di bagian paragraf ya, teman-teman. Saya akan bandingkan dengan di bagian paragraf deh, biar lebih jelas. Di bagian paragraf yang paling awal ini ya, paling awal ini saya akan buat ini seperti ini. Terus intinya seperti ini lah ya. Kemudian saya save. Kita lihat ya, untuk di tampilan paragraf saya enter ini. Apakah nanti di browser juga ikut turun juga gitu kan? Oke, saya tampilkan lagi. Saya refresh ya. Nah, lihat teman-teman, di sini saya refresh berkali-kali, tampilan paragraf ini tetap aja seperti ini. Karena apa? Karena dia tidak ada, bukan dibungkus sama preform text, jadi apa adanya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini tampilan preform text, ini block quote, kemudian ini tampilan paragraf biasa. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman ya, selanjutnya setelah preform text itu kita akan belajar tentang, saya tampilkan dulu. Oh, udah tampil ya, udah tampil, saya maximize aja. Nah, yang terakhir teman-teman itu adalah figur. Jadi digunakan untuk menampilkan atau merepresentasikan konten tersendiri seperti foto, diagram, ilustrasi, dan lain-lain. Nah, seperti apa maksudnya? Mungkin teman-teman pernah melihat ya, ada sebuah website, kemudian di situ ada image, kemudian di bagian bawah image itu ada keterangannya. Nah, keterangan itu kita pakai menggunakan elemen fig caption. Nah, itu yang nanti akan menjadi penanda atau lebih spesifik lagi. Tapi kalau yang yang tadi di sebelumnya itu kan kita menggunakan elemen pre ya, kemudian tidak ada fig captionnya. Nanti kita aplikasikan di tampilan code-nya ya. Kita masuk ke bagian code-nya, tetap di bagian ini. Kemudian saya coba cari bahannya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini
Oke, saya coba contohkan untuk yang image dulu deh, biar sudah ada bahannya teman-teman ya. Udah tampil yang code-nya belum? Oke, udah. Oke, ini kita bungkus. Kemudian di dalam ini tadi kan ada, kita coba tampilkan image-nya, img search. Oke, ada S-nya nggak sih? Yang kita pakai mana ya? Yang logo website aja deh. Kemudian kita batasi dengan size-nya 200 aja deh. Oke, kemudian di bagian bawah, nah ini baru coba kita caption-nya seperti ini teman-teman. Logo baru seperti ini. Kemudian kita save, terus kita ini ya, tampilkan di browser kita. Kita udah save belum tadi? Oh udah. Oke, kita tampilkan di browser, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ini dibungkus oleh tadi ya, yang logo baru ini dibungkus dengan elemen caption, kemudian image-nya itu dibungkus, dua-duanya ada di figur, jadi dipakai untuk menampilkan serangkaian seperti image, kemudian bagan dan macam-macam. Ini adalah fungsi dari figur tadi teman-teman. Nah, itu adalah serangkaian ini ya teman-teman ya, text formatting ketika kita akan membuat sebuah website. Terus pada kondisi seperti apa sih text formatting ini kita pakai? Sebenarnya sih kondisional aja teman-teman. Jadi tidak seluruh text format itu kita pakai, sesuaikan dengan kondisinya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman dipraktekkan beberapa text formatting tadi agar kita memiliki arsip ya. Jadi pengerjaan kita. Ada istilah menarik dulu ketika, bukan dulu ya, sampai sekarang pun itu masih dipakai. Ikatlah ilmu dengan menulis. Nah, kali ini harus kita ikat ilmu tersebut dengan cara mempraktekkan. Nah, cara terbaik praktek coding itu adalah dengan typing code-nya itu sendiri. Oke, saya cukupkan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berkunjung di channel Pembelajar TV, dan kita akan meneruskan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.